Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bura. Bura. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman atau sahabat rohani yang datang dari berbagai wilayah. Ada Pak Yai Teguh dari wilayah Yogyakarta. Dan ada juga Pak Wawa dari Majalengka dan Pak Teja yang punya kawasan Bandung, Cimahi. Nah, untuk perbincangan ini atau obrolan ini kita akan ambil tema bedanya antara Islam dengan iman. Nah, karena banyak yang telah mengaku beragama Islam itu belum tentu iman. Nah, jadi Islam itu yang seperti apa dan iman itu yang seperti apa gitu ya. Atau misalkan setelah Islam imannya itu masuk imannya ke seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Teja. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Jaya. Jujur aja, saya taunya bedanya iman dan Islam secara teori maupun secara empiris praktek itu setelah saya beradaptasi di sekolah tarekat ini. Dan dari secara dalil yang saya ketahui bahwa ternyata Islam belum tentu iman gitu kan. Iman sudah pasti Islam gitu ya. Kalau Islam itu kan berserah diri ya. Berserah diri. Tapi kalau iman itu sebagaimana dalam Asyura 52 bahwa kamu tidak tahu apa itu iman dan kamu tidak tahu apa itu kitab, maka kami jadikan nur. Nah, berarti iman itu nur. Kalau secara syariat bahasa kan percaya, yakin atau dan sebagainya. Tapi dalam mengacu dalam dalil Al-Quran bahwa iman itu adalah nur, dikiaskannya nur, cahaya lah gitu kan. Nah, berkaitan lagi dengan yang Arab Baduy itu kan yang menyatakan bahwa kepada Nabi, ya Rasul saya telah beriman. Kata Nabi, belum, kamu belum beriman sebab iman belum dimasukkan ke dalam dadamu gitu kan. Berarti memang iman itu nur yang harus dimasukkan ke dalam dada seseorang gitu. Itu berarti sudah beda level antara orang Islam dengan orang beriman. Nah, setelah beriman ada peluang nantinya apakah dia naik ke makom takwa itu kan, atau dia masuk ke makom ingkar gitu kan. Nah, dalam Islam yang bermetodologi, maksudnya yang ada hubungan dengan Tuhan, ada metodologi untuk terhubung antara rohani si murid dengan rohani sang guru, itu ada adaptasinya. Ada adaptasi bagi si para pelaku rohani supaya dia bisa mencapai makom rohani si guru gitu kan. Karena wajib kita harus menemukan guru. Sebab dalam Al-Maidah 35 dinyatakan bahwa wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi, carilah jalan wasilah. Nah, berkenaan dengan itu sama juga dengan kata Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka beserta dengan orang yang telah beserta Allah. Berarti kita harus mencari dulu orang yang telah beserta dengan Allah. Nanti orang yang telah beserta dengan Allah akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita beserta dengan Allah gitu. Makanya itulah wasilah. Kita harus menemukan wasilah dulu. Setelah kita tahu caranya nyambung dengan Allah gitu kan, barulah kita wajah hidup fisabilihi. Mungkin itu dari saya. Silakan dari yang lain. Ya, untuk selanjutnya boleh bisa ditambahkan atau dilengkapi oleh Pak Yai Teguh. Ya baiklah, ini cara Waktu dan juga ya. iya. Cara acak juga karena katakanlah ada pendapat atau makalah awaluddin ma'rifatullah, ya gitu ya. Yeah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal ma'rifat, ini ma'rifatullah. Cuma
ma'rifatullah itu kenal ya, kenal. Kalau dari katanya sih, dari bentuk katanya sih sebenarnya bukan kenal itu apakah kejadian, apakah kualitas atau kapasitasnya. Ya, kalau menurut ahli bahasa seperti Puspa misalnya, kalau yang dikategorinya pada isim itu ma'rifatullah itu sebenarnya isim, kata benda. Kata benda itu lebih pada kualitas, beda kata kerja. Kerja itu hanya kata kerja itu kejadian ya. Gampangnya walaupun tidak begitu runtut untuk dibahas secara bahasa, kalau boleh dibilang apa yang dimaksud dengan kenal ya, kalau dalam satu ayat itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Jadi kenal itu seperti kenal anaknya. Jadi kenal dekat namanya itu. Kenal dekat sehingga bisa ada hubungan manfaat dan madorot. Ya, kenal dekat. Jadi bukan sekedar kenal nama. Kan kita punya 4 tingkatan. Kenal nama, kenal sifat, kenal af'al. Kalau af'al ya di bahasa kita mungkin kenal perform atau platform, kinerja atau profesi. Baru kenal zat. Zat berarti bisa bersentuhan, bisa menikmati. Nah, kenal kalau kita perumpamakan, kita persamakan kenal dengan anaknya, berarti kenal dekat sekali. Tahu selera anaknya, tahu kebutuhan anaknya, tahu kepentingan anaknya gitu kan. Jadi ma'rifatullah bagaimana bisa disetarakan dengan minimal kita kenal dengan anaknya. Nah itu kan kenal seperti itu ya. Jadi bukan sekedar kenal nama, tapi kenal profesinya, kenal kenal sifatnya tadi ya, kenal profesinya, kemudian baru bisa kenal kalau dengan anaknya itu kan bisa saling beri manfaat dan madorot. Itu yang disebut kenal dekat. Nah, dari situ kita bisa mengartikan bahwa bukan sekedar hanya kenal nama, tapi bagaimana bisa kenal dekat seperti hanya kenal seorang anak dengan bapak dengan anaknya. Karena ayat yang kenal dua arah dan dekat, bukan sekedar artinya bisa interaksi, saling bisa memberi dan memberi manfaat gitu loh. Walaupun bisa memanfaatkan gitu. Nah, kalau kita ukuran dengan itu saja kan kita terkoreksi yang selama ini ma'rifatullah hanya kenal nama. Oh Allah baru kenal nama. Kita tahunya kan kenal nama Allah. Seperti kita kenal Nabi Adam kan baru kenal namanya. Apa wujud Nabi Adam? Apa rupa Nabi Adam? Itu kan nggak pernah kenal. Nah kalau kenal anaknya kan harus tahu sekali wujudnya itu. Nah itu dari kata ma'rifatullah ada berapa tingkatan itu. Ada apa tadi? Kalau namanya, kalau kita tingkatan dari ma'rifatullah itu kan dari mulai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat gitu kan. Nah itu memang kita juga bingung nih, ma'rifatullah itu awal atau akhir sih? Nyatanya ada tingkatan itu, bari ma'rifat ada di tingkatan terakhir. Nah itu kita paling tidak untuk membahas tentang perbedaan antara Islam dan iman ya, Islam dan iman. Oke, kita asosiasikan ma'rifatullah itu sebenarnya kenal anaknya, atau anak kenal bapaknya, kan sebaliknya begitu ya. Kalau bapak kenal anaknya, ya'rifunahum kama ya'rifu abnahum, mereka mengenal anaknya seperti mengenal mereka seperti mengenal anaknya, kan berarti anak juga mengenal bapaknya. Nah demikian juga dalam konteks dari Islam ke iman. Nah tidak otomatis orang Islam itu iman toh. Jadi dicontohkan orang Yahudi berkatakan amanah waqalatil arabu. Itu surat apa ya, serupa ini? Al-Hujurat 5:6 ya.
qalatil arabu amanah, kemudian Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan Muhammad, nyatakan Muhammad, lam tu'minu, kalian beriman, walakin dulu aslamna, tapi sudah berislam. Berarti tidak otomatis orang Islam itu menjadi iman. Kalau iman juga hanya diartikan percaya, ya sudah percaya sekali, orang sudah kenal seperti itu toh, sudah berhadapan toh. Nah gitulah. Ketemu langsung ya. Sudah ketemu langsung. Masa kalau iman itu cukup percaya, itu sudah kenal langsung. Nah, ada pengertian yang lain dari mana kata iman itu, karena tidak otomatis orang Islam menjadi iman, berarti harus ada suatu treatment atau tindakan atau sentuhan tertentu, ya. Ini kaitannya dengan ruh, ya, kaitannya dengan ruh. Nah, bicara dengan ruh dalam iman ini begini, ada di surat Mujadalah 22 yang sering sekali saya itu mengutarakan, ya. Gambarannya orang iman itu, ini gambarnya begitu ya. Muhammad tidak akan mendapati kamu suatu halan tajid apa kauman, ya. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum, ya. Suatu kaum yang kaum itu apa namanya? Kalau surat Mujadalah 22 masih ingat Bang, apa namanya? Surat Mujadalah 22. Ya. La tajida qaumal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yawaddu apa namanya? Yawadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kau dapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih mesra, beryawat mawaddah. Nah, mawaddah itu kasih mesra ya, bermesraan kan? Bermesraan dengan orang yang menyangkal, membangkang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin orang beriman itu akan bermesraan dengan orang yang membangkang, menyangkal, atau apa namanya, menghata itu membantah, ya, membantah dengan Allah dan Rasulnya. Walau mereka itu adalah bapak mereka, abaahum, walau abnaahum, anak mereka, termasuk meskipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabat dekatnya, ya. Tidak mungkin orang beriman bermesraan dengan orang yang membangkang atau menyangkal atau membantah terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, apa orang iman itu? Apa orang itu? Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhi minhu. Itulah mereka yang Allah telah menancapkan, menatap ke dalam hati mereka, yaitu ayyadahum bi ruhi min, menguatkan dengan ruh darinya. Jadi ternyata untuk menjadi iman itu harus ada treatment ruh yang kedua. Kalau treatment ya di hatinya, ya. Kalau treatment roh yang pertama dulu ketika dalam rahim itu disebutkan manafaktu fi biruhi dalam surat Hujurat, ya, ayat berapa, 29 atau 19 itu, aku tiupkan bagian dari rohnya, itu berarti treatment roh yang pertama. Ketika 4 kali 40 hari atau 4 kali 4 bulan baru janin itu bergerak, itu ditiupkan roh ke dalamnya, kemudian lahir menjadi janin, lahir menjadi manusia. Bisa manusia itu menjadi Islam, ya, karena yang bisa mengislamkan itu adalah orang tuanya, ya, karena setiap orang lahir kan fitrah, ya, kemudian orang tua nah yang memajusikan, menasranikan, dan mengislamkan, jadi menjadi beragama yang sekarang disebut dengan beragama Islam. Nah, itu tidak otomatis menjadi iman kecuali ada treatment yang kedua, wa ayyadahum bi ruhi minhu, ada penguatan roh yang kedua. Itu kata ayatnya ada di situ, penguatan roh yang kedua kan. Nah, dalam peristiwa
dalam peristiwa kita pernah mendengar Rasulullah Muhammad pada usia 8 tahun pernah dibelah dadanya, ya, dibelah dadanya. Itu katanya adalah sodrun kan, dibelah dadanya, dan disitulah katanya apa namanya disucikan kolbunya. Nah, ini mirip peristiwanya itu. Berarti ada perlakuan kepada sodrun, ya, kepada sodrun. Cuma sodrun agak dibahas dikit nih. Sodrun ini apakah dada yang ini? Jadi kita gambarannya kan berarti di sebelah dadanya gitu kan. Karena sodrun itu sebenarnya yang paling tepat adalah sadar, kesadaran sodrun, ya, bukan dada fisik ini. Karena dalam sodrun ini nanti dalam hadis qudsi dikatakan sodrun ini adalah merupakan mahlike istananya Allah, ya. Nanti dalam hadis qudsi setiap Bani Adam ada sebuah buat istana. Dalam istana itu ada sodrun, ya. Kosron itu istana, fil kosri sodrun, ya. Di dalam istana itu ada sodron, ada dada. Diartikan kita ada dada secara biologis, memang dada. Tapi saya kira ini adalah bukan biologis, tapi lebih pada metafisis, dibelah dadanya. Dibelah dadanya itu seperti sodron, itu berarti kesadaran. Begitu kita bilang kesadaran, jadi sebenarnya yang bisa mengartikan arti sodron, yang bisa mengartikan Quran itu hanya orang kita, orang Nusantara ini. Karena sodrun bukan sekedar dada, tapi adalah kesadaran. Sadaran yang sudah masuk sekolah ini adalah orang-orang yang sudah naik kesadarannya, kan gitu ya. Ya, kesadaran kita petakan paling rendah ada 3, walaupun ada 7 ya. Kalau dari hadis tadi ada 7, ada sodrun, kolbun, fuad, tahof, kemudian lub atau albab, baru sir, baru sirul, asal ada 7 tingkatan. Tapi ini kan dalam, ya. Oke, kita secara anatomis antropologis, kemanusiaan ada 3 kesadaran: kesadaran akal, kesadaran rasa, kesadaran roh, ya. Akal dan rasa sering menjadi kesadaran pikiran, ya, pikiran, ya. Nah, kesadaran akal dan roh, kesadaran akal dan rasa ini menjadi pikiran, dan setelah itu baru kesadaran roh. Nah, jangan-jangan kesadaran roh ini adalah kesadaran yang waktu di treatment yang kedua, rohani yang kedua, seperti riwayat Nabi Muhammad dibelah dadanya, berarti dibuka kesadarannya. Ya, itu maksudnya dibuka gitu ya. Kesadarannya bukan kesadaran ini kan? Iya. Karena nanti dalam surat Nasrah, alam nasrah laka sadrok, ya. Jadi aku besarkan dadanya, ya. Kalau dada diartikan ini tidak ada perubahan dada toh, ya tetap segini aja toh. Tapi kalau sodrun adalah kesadaran, bisa diperluas kesadarannya dari kesadaran akal, kesadaran rasa menjadi kesadaran ruh, ya, membuka, mentreatment kesadaran ruh. Disinilah treatment yang kedua, kita diberikan treatment rohani yang kedua, ya, yang zaman Nabi Muhammad itu disebut dengan dibuka dadanya, tapi artinya adalah dibuka kesadarannya. Alam nasrah berarti diperlebar kesadarannya dari kesadaran semula nggak kesadaran roh. Setelah di treatment roh baru ada kesadaran roh, gitu kan. Nah, ini dalam praktek kita namanya treatment roh yang kedua, itu yang ditanamkan roh iman, roh kitab menjadi nur iman dan nur kitab, ya. Nur yang kita namanya agak ngeri-ngeri sedap kok, namanya baiat, ya. Padahal maknanya adalah aktivasi rohani yang kedua. Kalau dipakai bahasa bahasa sains, ya, ada aktivasi. Jadi penguatan roh yang kedua itulah untuk menjadi beriman. Jadi tidak mungkin orang Islam biasa-biasa saja tanpa ada treatment roh yang kedua bisa menjadi beriman. Terlalu lebih kalau berarti, karena ternyata harus ada
perlakuan penguatan roh yang kedua yang disebut dengan ditanamkan roh iman, roh kitab ya pada surah 52 ya, roh iman, roh kitab. Tapi ternyata ada penguatan roh yang kedua yang ini namanya apa namanya wa ayatahum biruhim minhu. Ini dalam khasanah kita namanya aktivasi ya, aktivasi energi, cuma bukan energi biologis, bukan energi bioenergi, tapi energi roh ya, karena roh lebih daripada energi. Jadi penguatan roh inilah yang di kita namanya baik. Atau mau baik itu ngeri-ngeri sedap, karena baik kita nanti alasannya pada itu apa namanya ISIS segala macam itu katanya baiat ya. Padahal itu maksudnya adalah aktivasi rohani yang kedua, penguatan roh yang kedua, kemudian aktivasi roh iman, roh kitab, nur iman, nur kitab. Nah, roh inilah yang nanti kemudian dalam surat 42 walakin ja'alnahu nuron. Jadi roh itu menjadikan nur, maka nur tertanda di dalam dada. Nanti dalam surat Nur 35 menjadi nurun ala nurin. Jadi roh menjadi nur, jadi menjadi nur kitab, nur iman ya. Bisa menjadi iman kalau sudah ada ditanamkan roh, roh menjadi nur, nur iman, nur kitab. Jadi itulah proses tahapannya yang mesti ya. Itu rumusnya begitu dah. Mesti ya. Kira-kira kalau HP kita itu misalnya kapasitasnya 3G, kok harus menerima suatu sinyal yang 4G, 5G, 7G, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Kalau tidak di upgrade ya, barangnya sama. Atau misalnya nggak usah pakai 4G lah, kemampuan apa ya, kemampuan apa namanya menyerap itu RAM ya. Kalau RAM-nya 2 harus menampung suatu program yang RAM-nya 8, kira-kira bisa enggak kalau tidak di upgrade? Kira-kira begitu secara teknologi fisikanya, yang fisika ini identik dengan metafisika, karena roh juga sifatnya metafisika, bahkan di atas metafisika, super metafisika. Kira-kira asosiasi seperti itu. Jadi tanpa adanya upgrade perangkat tidak mungkin ada upgrade gelombang, tidak mungkin ada upgrade kemampuan, harus ada ya. Perlakuan harus diketemukan satu tindakan treatment yang sifatnya aktivasi ruh yang kedua yang ayatahum biru. Ini yang orang sering tidak sadar ya, karena untuk iman ternyata wa ayatahum biruhi minhu ya. Nanti di ayat lain wa ayatahum biruhil kudus, jadi ditanamkan ruh kudus, kira-kira begitu. Wah, sangat luar biasa ini obrolan-obrolan orang-orang tasawuf ya, sangat menarik. Begitu jelas, gamblang dan terang benderang tentang apa yang namanya apa itu iman dan apa itu Islam. Ya. Nah, karena selama ini kita ya secara umum bahwa menganggap iman itu adalah kepercayaan. Bahkan bisa dikatakan rukun iman itu hanya sebatas rukun kepercayaan. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat, kitab, dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, ternyata iman itu secara hakikatnya adalah nur yang ditanamkan, kan itu ya. Nah, memang tidak semua orang bisa memahami apa yang dijabarkan sama Pak Yai Teguh, kan gitu ya, karena memang apalagi sudah terdoktrin dengan yang namanya rukun Islam itu hanya dijadikan sebatas rukun kepercayaan. Nah, untuk itu kita beri waktu ke Pak Wawa untuk menambahkan apa itu iman dan apa itu Islam, kan gitu ya, atau sebaliknya Islam itu apa, iman itu apa, kan gitu. Karena selama ini ya kita hanya mendengar bahwa ada rukun Islam,
syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Begitu juga rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat, dan seterusnya. Ternyata di balik itu ada yang disebut secara hakikatnya kan gitu ya Pak. Kodim itu ya itu isinya kan gitu. Nah, untuk itu Pak Wawo bisa menambahkan tentang penjabaran atau perbedaan Islam dan iman. Silakan Pak Wawo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat lengkap, jelas, gamblang yang disampaikan Pak Yai Teja sama Pak Yai Teguh. Saya mungkin hanya menambahkan tadi ada pernyataan iman dulu apa Islam dulu, atau ma'rifat dulu atau syariat dulu. Kalau dengar cerita atau kisah Rasul Muhammad, beliau itu dapat perintah sholat ketika sudah menjadi Rasul usia 50 tahun ya. Berarti sebelumnya kan selama 13 tahun beliau belum melaksanakan sholat secara syariat gitu. Jadi beliau mengenal Tuhan dulu. Setelah itu baru dapat perintah sholat. Nah, kembali lagi dengan hubungannya iman dan Islam, sebenarnya harusnya iman dulu, seperti yang Rasulullah jalani gitu. Kenapa? Karena orang bersahadat itu otomatis bersaksi akan Allah dan Rasul. Maka dari itu ketika nur ditanamkan atau nur iman dan nur kitab ditanamkan kepada kolbu, sekaligus bersaksi akan Rasul dan Tuhan, ada hubungannya dengan rukun Islam yang kedua. Nah, rukun Islam yang pertama kan syahadat, bersaksi akan Allah dan Rasul. Nah, nyambungnya ke rukun Islam yang kedua itu as-sholatu li dzikri, sholat itu mengingat. Jadi ketika sholat otomatis mengingat. Apa yang diingat? Yang diingat itu ketika bersyahadat. Ya. Nah, jadi kalau sholat tanpa syahadat bersaksi, sholatnya dianggap lalai atau gugur. Makanya ada surat yang menyatakan bahwa sholat yang lalai ancamannya neraka wel. Maksudnya sholat yang lalai itu sholat yang diingatnya apa gitu. Berarti kalau yang diingatnya di luar dari syahadat itu sholat lalai, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ya mungkin itu aja dari saya. Jadi membedakan bahwa iman dan Islam, kalau untuk tadi disampaikan Pak Yai Teja sama Pak Yai Teguh, bahwa orang Islam belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Karena Islam sendiri berserah diri, dan iman itu nur yang ditanamkan ke dalam kolbu atau dada, seperti Asyura 52. Saya rasa itu mungkin cukup dari saya. Terima kasih Pak Wawa. Dan saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Wawa tentang syahadat ya. Karena selama ini syahadat itu secara umum lah. Secara umum syahadat itu hanya sebatas ucapan lisan. Ya, betul. Nah, sedangkan dalam kalimat syahadat itu, makna dari kalimat syahadat itu aku bersaksi. Nah, aku bersaksi. Ber itu kan kata kerja. Ya. Mestinya ketika kita menyebutkan atau mengucapkan bersaksi, mestinya ada yang kita saksikan, kan itu. Betul. Nah, karena ber itu adalah kata kerja. Contoh, bernyanyi. Bernyanyi berarti orang itu sedang bernyanyi dan ada yang dinyanyikan, kan gitu. Terus berjalan, orang itu ya sedang
berjalan, melangkahkan kaki. Nah, itu. Nah, memang ya perlu diurai dengan ini Pak Teja ya. Karena secara umum memang syahadat itu hanya sebatas ucapan lisan, sedangkan makna dari kalimat syahadat itu udah jelas, aku bersaksi. Nah, bagaimana agar syahadat kita bersaksi kan gitu? Oh enggak, silahkan. Bagaimana agar syahadat kita bersaksi, berarti ya saya simpel-simpel aja ya. Ya. Ya berarti harus ada yang disaksikan. Betul, iya. Gitu kan, berarti harus ada yang disaksikan. Nah, sementara alat persaksian itu secara zahir syariat berarti kan mata kita ya, Ya. gitu kan. Emang persaksian bisa tidak dengan mata, katakan orang buta. Ya, gimana cara orang buta bersaksi? Tanya kepada orang buta. Nah, Orang buta punya istri, dia bisa membedakan mana istrinya atau bukan, karena dia pernah menyaksikan istrinya dengan cara apa? Mungkin dengan diraba, ya, mungkin dengan apa gitu. dengan suaranya. Nah, mungkin dengan suaranya, cara-cara bersaksi Ya. dari segi apa? Dari segi orangnya mungkin ya berbeda-beda gitu kan. Tapi yang jelas harus ada interaksi dulu dengan fisik kita dulu. Intinya ketika syahadat bersaksi itu memang harus ada sarana dan prasarana yang Iya. untuk dipraktekkan kan. Nah, gitu ya. seperti barangnya. ada Nah, barangnya lah. ada gitu. barangnya ya. Karena kalau seperti yang sering saya sampaikan gitu kan, bahwa yang bernama itu pasti ada barangnya dulu. Ya, dan yang setiap nama pasti ada yang punya nama. Betul, kayak misalkan ini barangnya ada disebut HP gitu kan. Sebelum barangnya ada, belum ada nama HP itu, handphone belum ada gitu kan. Jadi kita juga harus tahu bahwa sebelum nama Allah itu apa namanya. Kita harus tahu juga ke barangnya. Kalau sudah tahu barangnya, mau disebut Allah, mau disebut Yesus, mau disebut Sang Hyang Widi atau apapun, kalau udah tahu barangnya gak akan berantem dari agama manapun. Makanya saya sempat bilang bahwa semua agama itu salah dan semua agama itu benar. Benar apabila si penganut agama dia telah mencapai hakikat dari agama itu sendiri gitu loh. Kalau dia sudah mencapai hakikat dari satu agama itu, otomatis dia menemukan Tuhan itu yang tak bernama itu sebenarnya gitu kan. Makanya di sini bebas ya, mau apa ya, mau agama apapun gitu kan. Selama mau merek agama apapun boleh ya, merek agama apapun datang ke sini belajar silahkan gitu kan. Karena di sini ada metodologinya. Kita gak mengajarkan syariat agamanya. Kita gak mengajarkan cara sholat, cara ngaji, enggak. Tapi di sini kita mengajarkan metodologinya supaya ruhani kita itu bisa terhubung kepada Sang Maha Ruhani gitu kan. Nah, di sini ada metodologi khusus dan deal khusus gitu. Makanya apa yang kami sampaikan tadi juga semuanya bisa disebut tetap aja omong kosong kalau gak dibuktikan. Gitu. Kalau menilai sebelum membuktikan itu sama saja omong Sekalipun kosong. paham, kalau tanpa dipraktekkan hanya jadi sebagai Pengetahuan gitu kan, begitu mati hilang itu pengetahuannya gitu kan. Nah, makanya harus dipraktekkan supaya derajatnya aku yakin pengetahuan itu gitu kan. Jadi walaupun teman-teman sudah dengar apa yang kita sampaikan gitu kan, dari beberapa yang kita sampaikan semuanya tetap omong kosong kalau teman-teman tidak membuktikan. Tapi kita gak nyuruh ya teman-teman supaya masuk ke tarekat ini. Mau tarekat manapun silahkan bebas. Kalau bila perlu teman-teman cari semua tarekat, nanti temukan mana bolu yang paling enak. Kalau sudah ketemu bolu yang paling enak, pasti kita akan bisa membedakan. Oh, ini kurang enak bolunya, oh ini kurang, kiasnya seperti itu gitu kan. Masalah mau ke sini silahkan, mau nggak juga gak jadi masalah. Bahkan di sini kita biasa dianggap sesat, dianggap syirik, dianggap bid'ah. Silakan biasa, dan kita juga gak butuh validasi. Karena apa? Banyak di keluarga yang menganggap kita itu asing, aneh, bid'ah, musyrik, bahkan tidak sedikit yang menganggap kita sesat ya. Nah, gitu. Karena yang sering mereka dengarkan atau sering mereka terangkan itu tentang syariat beragama, bukan metodologi beragama, kan gitu ya. Nah, padahal udah jelas ada keterangannya awaluddin ma'rifatullah yang tadi Pak Yai Teguh sampaikan. Berarti sebelum kita beragama, kita kan mesti kenal Allah dulu kan gitu.
kenal, dekat. Ya. Nah, Dan dikenal. anaknya. seperti anaknya kan Dekat gitu. dan dikenal ya kata-katanya. Ya, gitu. Nah, tapi kenapa? Ya, intinya secara umum menganggap bahwa dirinya telah beragama tapi tidak mengenal akan Tuhannya. Nah, secara umum hanya mengagung-agungkan asmanya atau namanya. Sedangkan mereknya. Sedangkan setiap nama pasti ada yang punya namanya kan gitu. Kita membuka cakrawala. Nah, itu. Cakrawala atau wawasan tentang berpikir dan tentang mendeskripsikan. Artinya begini, supaya ketika kita menyebut beragama atau agama, itu baik agama maupun Islam, itu kita tidak terpaku bahwa itu merek, ya, Iya. merek yang dimiliki, tapi lebih bisa buka cakrawala. Jangan-jangan baik agama ataupun Islam itu adalah sistem. Itu adalah sistem. Nah, ketika itu sistem, maka siapapun boleh menggunakan. Iya. Siapapun boleh memakai. Tapi ketika itu menjadi merek, sehingga di sistem hukum kita menjadi hak paten, mau menggunakan harus seizin gitu kan. Nah, supaya kita buka cakrawala, apakah Islam ini merek atau sistem? Nah, itu. Apakah kita beragama itu bermerek atau bersistem? Karena begitu merek, kita sangat sensitif sekali untuk mempertahankan merek itu. Ya. Ya, jadi supaya kita punya berpikir, Tuhan menciptakan agama dan kemudian menciptakan Islam itu untuk menjadi merek atau merupakan sistem. Karena kalau itu disebut Islam sebagai merek, kemudian dikatakan limpahkan kepada, diamanat kepada Nabi untuk disebarkan, dan Nabi fungsinya wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau nanti itu menjadi merek, mama menjadi arsalnaka ila rahmatan lil muslimin. Tidak lagi sistem. Sistem berarti universal, siapapun bisa memakai. Jadi kita di sini kita mengajak supaya tidak serta-merta itu terjerembab pada syirik, sesat dan bid'ah. Maka mari kita berpikir beragama itu adalah bersistem. Demikian juga Islam bukanlah merek dan itu adalah merupakan sistem. Contohnya hadis al-Islamu man salimal muslimuna milisanihi wayatihi. Jadi mengislam, menyelamatkan, tentu itu tidak mengislamkan ya di situ ya. Pasti maknanya menyelamatkan. Berarti kan sistem menyelamatkan dari kejahatan tangan dan lisannya. Ya, itu kita ingin mengajak kita buka cakrawala supaya kita jangan terlalu sensitif bahwa Islam adalah merek. Nah ya, tapi itu menjadi sistem. Saya kira itu intermezzo saya mengajak semuanya untuk karena tidak supaya kita terhindar dari sifat-sifat mensyirikkan, mensesatkan dan membid'ahkan. Meskipun kita sangat senang kalau kita dianggap sebagai sesat, syirik, bid'ah. Toh itu hanyalah anggapan orang. Kalau lihat ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Ibrahim adalah Muslim ya, Muslim atau Islam, terus Sistem ya, Islam. terus Islam ya, Nabi Isa juga Islam, berarti itu sistem ya, bukan merek ya.
Karena Islam merek yang nama Islam sendiri setelah Nabi Muhammad, diakunya seperti itu. Mungkin itu nambahannya. Baik, terima kasih atas perbincangan kali ini yang sungguh luar biasa. Obrolan-obrolan ahli tasawuf Yang gak jelas, yang nggak jelas, ngawur kemana-mana, tapi ngawur bisa nggak kemana, dibuktikan. tapi bisa dibuktikan. Yang pasti Yang jelas hanya di sini, di sekolah ini, di Tarekat Naksabandia Holidiyah Nusantara yang mengajarkan teknik metodologi beragama. Tapi jangan sekali-kali ikut kami, karena kami dianggap syirik, sesat, dan beda. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pura. Hurrah.